Halo Travel Goers, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel The Travel Goers. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Oba Beach Resort yang ada di Pulau Oba, Kepulauan Seribu. Untuk menuju ke Pulau Oba, kita akan menyeberang melalui dermaga yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Destination reached. Well done out there. I'll be ready for the next mission. Just wake me when you need me. Nah, ini dia dermaganya. Masih pagi banget, sekitar pukul 6 pagi saat ini dan cuacanya masih agak sedikit gloomy ya guys. Semoga aja sampai di pulau nanti cuacanya jadi lebih cerah. Sekedar informasi untuk travel goers yang akan traveling ke Oba Beach Resort, jika menggunakan kapal yang disiapkan oleh pihak resort, maka berangkatnya bukan dari dermaga Pantai Indah Kapuk yang ini ya. Kapal yang disiapkan oleh Oba Beach Resort biasanya akan berangkat dari Marina Ancol, dermaga 16. Jadi jangan sampai salah tempat ya guys. Wow, ternyata banyak juga kapal yang bersandar di sini. Kira-kira saya akan kebagian untuk naik kapal yang mana ya? Waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi dan sekarang kita akan berangkat menuju ke Pulau Oba. Perjalanan dari dermaga Pantai Indah Kapuk menuju ke Pulau Oba biasanya hanya memakan waktu sekitar 1,5 jam saja. Tetapi waktu tempuh ini juga bisa jadi lebih lama ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Seperti pada perjalanan kali ini, ternyata ombaknya lagi lumayan tinggi nih. Dan di Pulau Oba saat ini juga sedang hujan badai. Semoga Tuhan berbaik hati dan cuaca segera membaik dan kita bisa have fun hari ini. Oh ya guys, ada satu hal yang aku perlu koreksi di sini. Setelah aku ngobrol-ngobrol dengan para awak kapal, aku baru tahu dong, kalau ternyata nama pulau yang akan kita kunjungi ini bukan Pulau Oba. Jadi sebenarnya Oba adalah nama dari beach resort yang ada di sana. Dan pulau tempat di mana Oba Beach Resort berada namanya adalah Pulau Genting Kecil. Oba Beach Resort ini sendiri baru beroperasi kira-kira setahun lebih dan konsepnya ini benar-benar private island. Jadi kalau travel goers mau ke sini harus benar-benar booking full satu pulau. Wow, sultan kali ya bisa booking satu pulau. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir lagi nih harganya cukup oke sih. Karena ketika kita menyewa Oba Beach Resort, berarti kita menyewa keseluruhan fasilitas yang ada di resort tersebut, yang berarti juga kita menyewa satu pulau untuk kita sendiri. Jadi sebenarnya tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang mau acara outing kantor atau juga buat kalian yang mau liburan bareng keluarga besar. Oh, atau satu lagi, tempat ini juga cocok banget buat kalian yang mau acara private wedding. Nah, sekarang kita udah sampai di Pulau Genting Kecil. Wow, keren banget ya guys. Ini kali pertama aku datang ke sini dan bener-bener gak nyangka ternyata pantai yang seindah ini tuh ada di Pulau Seribu. Indonesia memang cantik banget ya. Menurut kalian nih para travel goers, dari semua pulau-pulau yang ada di Pulau Seribu, yang paling bagus pulau apa guys? Kalau aku sendiri jujur nih ya, aku tuh nggak pernah bener-bener pengen jalan ke Kepulauan Seribu. Karena aku sudah ke beberapa pulau lain di seluruh Indonesia yang menurutku tuh bagus banget. Dan jujur aja, Kepulauan Seribu agak-agak underrated nih buat aku. Nah, aku kesininya tuh juga kebetulan karena ada acara kantor. Ternyata pulau yang satu ini gak kalah cantik ya dari pulau-pulau lain yang ada di Indonesia Timur. Setelah dari sini, aku jadi pengen jalan-jalan ke pulau-pulau lain yang ada di Kepulauan Seribu. Who knows, akan ada kejutan baru.
Karena kita sudah tiba di pulau, ayo kita lihat dulu villa-villa yang ada di sini. Nah, ini villa pertama yang letaknya paling dekat dengan pantai. Sebagian besar dinding-dinding di villa ini terbuat dari kaca, sehingga dari dalam villa kita bisa langsung melihat ke laut. Menurut aku, villa ini tuh villa yang paling bagus dibandingkan dengan villa lainnya, tetapi kapasitasnya hanya ada 1 bedroom. Villa ini juga sering disebut rumah payung karena bentuk atapnya yang menyerupai payung. Sebenarnya, ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di pulau ini, mulai dari kayaking, snorkeling, ataupun scuba diving. Nah, khusus untuk scuba diving dan permainan banana boat-nya, kita harus reserve di awal sebelum datang ke pulau. Nah, sebelum ke villa berikutnya, kita bahas dulu topik yang paling menarik buat para travel goers. Untuk menginap di sini, maka travel goers harus menyewa full island yang terdiri dari 3 villa dengan kapasitas total 24 orang. Dengan luas total sekitar 7.800 meter persegi, Oba Beach Resort ini dibanderol seharga 19 juta rupiah per malam untuk saat weekend mulai Jumat sampai Minggu dan 15 juta rupiah per malam di saat-saat weekdays mulai dari Senin sampai Kamis. Harga ini juga belum termasuk biaya charter boat atau sewa kapal pulang pergi dari Marina Ancol ke pulau dan untuk pulang kembali ke Marina Ancol. Dan untuk kalian yang gak mau repot-repot masak dan bener-bener pengen have fun aja di pulau, Oba Beach Resort juga menyediakan full board meals mulai dari breakfast, lunch, dan dinner dengan harga 200.000 per orang. Nomor kontak Oba Beach Resort ada di deskripsi video ini, jadi silahkan kalian kontak langsung untuk tanya-tanya. Nah, sekarang yuk kita lanjut review villa-villa berikutnya. Selain rumah payung yang sudah kita lihat tadi, ada 2 villa lainnya, yaitu West Villa yang ada di bagian barat dan East Villa yang ada di bagian timur. Nah, ini dia penampakan dari East Villa atau villa yang ada di bagian timur pulau ini. East Villa ini mempunyai 4 kamar dengan kapasitas total 8 orang. Dari East Villa kita lihat ke dining hall-nya dulu ya. Sebenarnya kalau kita udah di pulau, paling enak tuh kalau makan ya di pinggir pantai. Tapi pada situasi-situasi tertentu, misalnya panasnya lagi ekstrim banget atau di luar lagi hujan badai, pastinya sih lebih nyaman untuk makan di dining hall seperti ini kan? Selanjutnya, yuk kita lihat-lihat ke West Villa. Villa yang satu ini juga mempunyai 4 kamar tidur dengan kapasitas 8 orang per satu villa. Di setiap kamarnya ada jendela-jendela kaca yang besar sekali sehingga kita bisa langsung melihat view laut dari dalam kamar. Jadi kalian tinggal pilih, lagi butuh privacy atau lagi butuh inspirasi. Buat kalian yang udah bosen bekerja atau belajar dari rumah, cobain deh bekerja atau belajar dengan view laut seperti ini. Dijamin otak bakal auto encer deh. Sama seperti aku hari ini, judulnya Working with a View.